Baik, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menceritakan pengalaman kami yang sudah menggunakan mesin penyaring air selama lebih dari 10 tahun. Jadi mesinnya ada di sini, ya toh. Dengan mesin tersebut air pump akan dirubah menjadi air minum yang siap minum, betul-betul siap minum. Nanti akan kami ulas lebih lanjut pembuktian atas kualitas air yang siap minum tadi itu. Nah, sekilas tentang mesin ini kecil barangnya, kira-kira lebarnya cuma 40 cm. Ini biasa dipasang nantinya di kitchen, di dapur rumah masing-masing. Sehingga apa? Sehingga untuk mengonsumsi air itu tinggal buka keran. Tinggal buka keran, ini sudah seperti dispenser kecepatannya. Kemudian ini sudah siap minum. Ini saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, ini mesin memproses air pump berawal dari keran. Dari keran di tiap-tiap rumah itu ada keran, kemudian disambung oleh sebuah konektor T dengan selang kecil seperti ini. Ini sudah bawaan mesin, masuk ke mesin penyaring yang ada di dalam kotak ini. Yang pertama, air masuk ke filter 1 spon filter dengan pori-pori 1 mikron. Ini akan menyaring lumpur-lumpur yang ada di dalam air. Kemudian masuk ke filter yang kedua, ini karbon aktif. Kemudian masuk ke 3 juga karbon aktif, cuma ini bentuknya granul. Kalau yang di sini tadi blok kompres begitu. Nah, menghilangkan bau, menghilangkan rasa, menyerap bakteri. Kemudian lari ke pompa. Ini pompa khusus. Ini yang hitam ini pompa khusus bertekanan tinggi, menghasilkan tekanan sekitar 80 sampai 100 PSI yang nanti akan mampu mendorong air menembus membran. Jadi kelasnya bukan lagi filter tapi membran. Dalamannya itu ini isinya, yang seperti ini seperti ini. Ini isinya seperti ini. Kerapatannya adalah 1/10.000 mikron. Bisa dibayangkan, bakteri ukurannya 0,2 mikron. Tertahan di sini, tersaring. Virus juga akan tersaring di sini. Kapur, besi, dan cemaran-cemaran yang ada di dalam air ini tersaring semua oleh membran ini. Kalau kita boleh cerita, kerapatannya itu hampir seperti keramik. Kedap, kalau tidak ada tekanan tinggi, tidak akan lewat itu air. Kemudian buangan atas saringan yang ada di sini tadi ini adalah melalui sistem buangan limbah namanya, buangan air kotor. Di sini ini sudah ada anunya sendiri, alirannya sendiri. Ini kita buang alirannya ini karena dia kapurnya tinggi. Kemudian bakterinya juga lari ke situ, kotoran-kotoran air lari ke situ. Terakhir masih disempurnakan untuk menyempurnakan rasa, ini namanya post karbon. Ini dipakai juga karbon aktif untuk menyempurnakan rasa dari air yang dihasilkan. Nah, kemudian air ini ditampung oleh mesin ke dalam sistem tangki seperti ini sekitar 10 liter. Dia juga bertekanan tinggi, sehingga kalau ini air diambil melalui keran konsumsi ini kurang lebih 1 liter, ya kan, diambil seperti ini 1 liter, ini otomatis mesin akan bekerja mengisi dengan sendirinya. Inilah sebuah kepraktisan yang sudah kami pakai bertahun-tahun. Ini adalah mesin kami yang kedua, karena saya sudah 15 tahun ada memakai teknologi ini, sehingga saya tidak perlu lagi membeli air galon, harus angkat junjung dan lain sebagainya yang ribet. Kemudian saya juga untuk memasak sehari-hari, untuk minum, untuk itu bikin nasi, mususi beras, pakai ini. Kalau malam ini untuk cuci muka, menghilangkan sisa-sisa kosmetik untuk ibu-ibu, ini sangat bagus karena airnya bersih, tidak ada lagi kaporit, tidak ada lagi kapur. Nah, pembuktian selanjutnya adalah sebagai berikut. Ini air yang kita ambil tadi, kita pakai namanya alat TDS meter, total diesel solid.
Jadi alat ini akan membaca apa-apa yang terlarut di dalam air. Semakin tinggi angkanya berarti air itu eh, bahan-bahan kotoran-kotoran, cemaran-cemaran terlarutnya juga semakin banyak. Nah, tadi yang air dari mesin ini tadi saya baca dengan alat ini. Coba di shoot angkanya berapa? 006. 006 itu artinya 6 ppm, 6 part per million. Ada 6 bagian dalam 1 juta bagian air. Kemudian kalau kita bicara dari kinerja mesin ini saya ambilkan air bakunya, air pump kami. Ini air pump kami, kemudian dicek dengan alat yang sama. Ini coba dibaca angkanya 160 ppm. Jadi benar mesin ini berkinerja. Artinya dari 160 ppm dimurnikan menjadi 6 ppm oleh kinerja membran, oleh kinerja mesin ini. Nah, ini parameter yang pertama. Kemudian bagaimana kalau air ini kita perbandingkan dengan air yang ada di pasaran? Ini saya contohkan di sini. Ini saya tutup biar tidak menyalahi kode etik permerekan dan lain sebagainya. Ya, ini saya buka. Kemudian saya tuang di sini. Kita cek dulu TDS-nya. Kita agak cepat aja. Ini angkanya 149 ppm. Memang dia lebih bagus daripada air PDAM kami yang 160. Nah, kemudian supaya lebih jelas membandingkannya, maka ini ada satu alat lagi namanya electrolyzer. Jadi electrolyzer itu ada 2 set. Ini anggap aja ini plus min. Ya, nanti kalau di antara plus min ini terdapat logam-logam air, ya, terdapat logam-logam air yang tidak kelihatan, nanti dia akan menghasilkan reaksi. Ini saya bandingkan dengan air kami, air yang sudah kita saring sini. Kemudian kita colokkan ke listrik, ya. Nanti teman-teman bisa melihat langsung reaksinya. Ya, kira-kira butuh waktu setengah menit. Jadi kalau antara plus dengan min ini masih ada kapur terlarut logam, ya, intinya ya elektrolit, ya, menghasilkan ada logam besi, ada logam tembaga, ada logam aluminium, timbal yang terlarut di dalam air tanah alami, itu nanti dia akan dibaca oleh elektrolisa ini. Sementara di yang sebelah kiri, karena sudah kita saring dengan saringan yang super halus, maka logam-logam tersebut hilang, logam-logam tersebut tersaring, sehingga antara plus dengan min yang ada di air ini dengan mesin ini itu adalah air murni H2O. H2O murni sifatnya netral, tidak mengantarkan arus, sehingga dia tidak terjadi reaksi apa-apa. Sementara yang di sebelah kanan ini yang tadi air kemasan saya tutup mereknya, ini masih mengandung kapur, masih mengandung logam air. Bahayanya adalah kalau ini kita minum terus-menerus bertahun-tahun, maka ada potensi untuk terjadi misalnya batu ginjal, pengapuran pembuluh darah, katarak, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu sebabnya dari air. Nah, Bapak, teman-teman semua, kami sudah membuktikan sendiri bahwa air yang kita pakai untuk kita rebus dengan ceret atau panci itu puluhan tahun
dasar ceret atau pancinya itu tidak menimbulkan kerak. Itulah salah satu bukti bahwa mesin ini meskipun kecil ternyata kinerjanya luar biasa. Dan ini sebagai gambaran saja, operasionalnya mesin ini untuk menghasilkan 1 galon itu tidak lebih dari Rp500 ya. Bayangkan kalau kita pakai air kemasan harganya 15.000 atau 18.000, sementara kalau kita pakai mesin ini cukup dengan 500 perak, seluruh kerusakan mesin ini sudah terbackup. Demikian teman-teman, untuk di sini ini sudah kelihatan ya, kami tambah sedikit. Ini yang ini sebelah sini menghasilkan 1 endapan, ya, membuktikan bahwa di dalamnya ini masih ada kotoran. Sementara yang di sini tidak ada endapan karena memang sudah tersaring. Sehingga monggo silahkan pilih kepraktisan atau kerepotan yang ternyata kualitasnya adalah ini lebih unggul. Berikut dalam video kami berikutnya nanti akan kita detailkan hasil laboratorium dari air keluaran mesin ini, akan kita tampilkan dalam video yang berikutnya. Demikian, mudah-mudahan pengalaman praktis ini menjadi solusi karena betul-betul menghemat, betul-betul berkualitas, dan betul-betul tidak repot lagi. Angkat junjung galon sudah menjadi diatasi oleh mesin ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.